Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang linear programming dengan metode grafik dan simple yang beranggotakan Desina Ferdiani, Islamiyah, Gusti Anisya, Uswatun Hasanah. Di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu linear programming, metode grafik, metode simple. Untuk linear programming, yaitu suatu teknik aplikasi matematika dalam menentukan pemecahan masalah. Untuk metode grafik adalah penyelesaian dalam LP yang menyelesaikan permasalahan saat variabel keputusan sama dengan 2. Untuk metode simplex adalah penyelesaian dalam LP yang menyelesaikan permasalahan saat variabel keputusan dulu atau lebih. Untuk contoh soalnya, metode grafik, seseorang penjahit mempunyai 60 meter kain wol dan 40 meter kain sutra. Dengan bahan yang tersedia, penjahit membuat setelan jas dan rok untuk beberapa orang pelanggannya. Satu setel jas memerlukan 3 meter kain wol dan 1 meter kain sutra. Kemudian satu setel rok memerlukan 2 meter kain wol dan 2 meter kain wol dan 2 meter kain sutra. Pendapatan setiap setel jas dan rok yaitu 120.000 dan 75.000. Berapakah maksimum laba yang didapatkan? Untuk formulasi persoalan, untuk jas dianggap X, rok Y, kain wol 3, kain sutra 1, laba 120, untuk rok, kain wol 2, kain sutra 2, dengan laba 75.000. Untuk kendala kain wol 60, untuk kain sutra 40. Untuk formulasi persoalan, misalnya X jas, Y rok, fungsi tujuan 120X tambah 75Y. Fungsi kendala 3X tambah 2Y kurang dari 60. X tambah 2Y lebih dari 40, XY lebih dari 0. Mencari titik koordinat. 3X tambah 2Y kurang dari 60, Y sama dengan 0, Y sama dengan 30, didapat koordinat 0,30. Y 0, X 20, didapat koordinat 20,0. X tambah 2Y kurang dari 40, X sama dengan 0, Y sama dengan 20, didapat koordinat 0,20, Y 0, X 40, didapat koordinat 40,0. Yang dilanjutkan oleh Islamiyah. Baik, selanjutnya yaitu mencari titik potong. 3X tambah 2Y sama dengan 60, X-nya sama dengan 3, X ditambah 2Y sama dengan 40, X-nya sama dengan 12. Kurang, hasilnya 2X sama dengan 20, X sama dengan 20 dibagi 2 sama dengan X10. X ditambah 2Y sama dengan 40, 10 ditambah 2Y sama dengan 40, 2Y sama dengan 40 dikurang 10. Y sama dengan 30 dibagi 2, hasilnya yaitu Y sama dengan 15. Didapatkan titik potong sama dengan yaitu 10,15. Next. Selanjutnya ada tabelnya lagi. Yang pertama ada titik A
0,0 di sampingnya ada X dikali Y X, Y sama dengan 120.000 X ditambah 75.000 Y. A, A sama A dalam kurung 0,0 F 0,0 sama dengan 120.000 dalam kurung 0 ditambah 75.000 dalam kurung 0 sama dengan 0. B 20,0 F 20,0 sama dengan 120.000 di dalam kurung 20 ditambah 75.000 dalam kurung 0 sama dengan 22.400.000. Oke, 10,15 di sampingnya F 10,15 sama dengan 120.000 dalam kurung 10 ditambah 75.000 dalam kurung 15 sama dengan 2.325.000. D dalam kurung 0,20 di sampingnya F dalam kurung 0,20 sama dengan 120.000 dalam kurung 0 ditambah 75.000 dalam kurung 20 sama dengan 1.500.000. Jadi laba maksimum yang didapatkan oleh penjahit adalah Rp 2.400.000. Next, selanjutnya ada metode sampling. Perusahaan Brilliant menghasilkan dua jenis sepatu, yaitu sepatu dengan merek Italy dan Philips. Merek Italy dibuat dengan sol dari bahan karet, sedangkan Philips dibuat dengan sol dari bahan kulit. Untuk membuat sepatu tersebut diperlukan 3 jenis mesin, yaitu A, khusus untuk sol karet, B, khusus untuk sol kulit, dan C untuk finishing. Untuk setiap mesin sepatu dibutuhkan waktu 1. Itali dikerjakan pada mesin A selama 2 jam tanpa melalui mesin B dan mesin C selama 6 jam. Yang kedua, Tilex dikerjakan melalui mesin A melalui mesin B selama 3 jam dan mesin C selama 5 jam. Jam kerja maksimum setiap hari untuk mesin A sama dengan 8 jam, melalui mesin B sama dengan 15 jam, dan mesin C sama dengan 30 jam. Perolehan keuntungan untuk setiap mesin sepatu Itali sama dengan Rp30.000 dengan Tilex sama dengan Rp50.000. Tentukan jumlah produksi sepatu yang menghasilkan laba maksimal. Next. Rumusnya yang pertama, 1, merumuskan masalah. Tujuannya adalah Z-Max, variable Itali sama dengan X1, Tilex sama dengan X2. Kendalanya adalah waktu dari masing-masing mesin. Yang kedua, menentukan model matematik. Tabelnya ada mesin sepatu, waktu per jam, dan keuntungan. Yang pertama, untuk mesin sepatu X1, A-nya 2, B kosong, C6, keuntungannya sebesar Rp30.000. Yang kedua, X2, A kosong, B3, C5, keuntungannya Rp50.000. Kapasitasnya untuk A8, kapasitas untuk B15, waktunya untuk C30. Fungsi tujuan Z-Max dikurang 30.000 di X1 dikurang 40.000 X2 sama dengan 0. Fungsi kendala sama dengan 2 dikali 1 dikurang 8. 3X2 dikurang 15. 6X1 ditambah 5X2 kurang 30. X1, X2 dikurang 0. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ustadzul Hasanah. Tiga, menentukan persamaan simplex. Fungsi tujuan Z kurang 30.000 X1 dikurang 40.000 X2 sama dengan 0. Fungsi kendala 2X1 tambah S1 sama dengan 8, 3X2 ditambah S2 sama dengan 15, 6X1 ditambah 5X2 tambah S3 sama dengan 30. 4. Membentuk tabel simplex, yaitu ada Z, X1, X2, S1, S2, S3, NK, dan rasio. Untuk yang Z, ada 1,
X1 kurang 30.000, X2 50.000, S1 0, S2 0, S3 0, NK 0, dan rasio 0. S1 yang Z 0, X1 2, X2 0, S1 0, S2 0, S3 0, NK 8, dan rasio 0. Untuk yang X2 ada Z 0, X1 0, X2 3, S1 0, S2 1, S3 0, NK 15, dan rasio 5. Untuk yang S3, yang Z 0, X1 7, X2 5, S1 0, S2 0, S3 1, NK 30, dan rasio 6. Dengan demikian, nilai negatif terbesar terletak pada kolom X2, maka kolom kunci terletak pada kolom X2. Hasil pembagian, nilai kanan dengan kolom kunci terdapat nilai positif terkecil pada baris S2. Maka baris kunci terletak pada baris S2 dan angka kunci terletak pada kotak X2 S2. Angka baru baris kunci ABBK, yaitu ada S2 dan ABBK. Untuk S2 yang Z 0, X1 0, X2 3, S1 0, S2 1, S3 0, dan NK 15. Untuk yang ABBK-nya Z 0, X1-nya 0, X2 1, S1-nya 0, S2-nya 1/2, S3-nya 0, NK-nya 4. Yang B, angka baru baris Z, yaitu ada S2, ABBK, X 50.000, dan Z baru. Untuk yang S2, yang Z 1, X1 30, X2-nya 50, S1-nya 0, S2-nya 0, S3-nya 0, dan NK-nya 0. Untuk ABBK, Z0, X1-nya 0, X2-nya 50.000, S1-nya 0, S2-nya 50.000/3, S3-nya 0, dan NK-nya 250.000. Z barunya yang Z-nya 1, X1-nya 30.000, X2-nya 0, S1-nya 0, S2-nya 50.000/3, S3-nya 0, dan NK-nya 250. Yang C, angka baru baris S1. Angka baru baris S1 ini masih tetap karena pada persilangan antara baris 1 dengan kolom X2, nilainya sudah 0. D, angka baru baris S3, ada S2, ABBK, X5, yaitu ada S2-nya yaitu Z 0, X1 6, X2 5, S1 0, S2 0, S3 1, dan NK 30. ABBK X5 yang Z-nya 0, X1 0, X2-nya 5, S1-nya 0, S2-nya 5/3, S3-nya 0, dan NK-nya 25. S baru ada Z-nya 0, X1-nya 6, X2-nya 0, S1-nya 0, S2-nya
5/3, S3-nya 1, NK-nya 5. Untuk literasi 1, yaitu ada Z, S1, S2, dan S3. Yang untuk Z, ada 1, X1, 30.000, X2-nya 0, S1-nya 50.000/3, S2-nya 0, S3-nya 0, NK-nya 250.000, rasionya 25/3. Untuk yang S1 ada 0, X1-nya 2, X2-nya 1, S1-nya 1/3, S2-nya 0, S3-nya 0, NK-nya 5, rasionya 0. Untuk yang S3, Z-nya ada 0, X1-nya 6, X2-nya 0, S1-nya negatif 5/3, S2-nya 1, S3-nya 1, NK-nya 5, dan rasionya 5/6. Pada literasi 1, ini belum optimal, karena nilai pada baris Z masih ada yang negatif. Dengan demikian, pengoptimalan masih dilanjutkan. Nilai negatif terbesar terletak pada kolom X1, maka kolom kunci terletak pada kolom X1. Hasil pembagian antara nilai kanan dengan kolom kunci terdapat nilai positif terkecil pada baris S3. Maka baris kunci terletak pada baris S3 dan angka kunci terletak pada kotak X1 S3. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gusti Anissa. Angka baru baris kunci. S3 Z sama dengan 0, X1 sama dengan 6, X2 sama dengan 0, S1 sama dengan 0, S2 sama dengan min 5/3, S3 sama dengan 1, NK-nya sama dengan 5. Untuk BBK-nya 0, X1-nya 1, X2-nya 0, S1-nya 0, S2-nya min 5/18, S3-nya 1/6, NK-nya 5/6. Angka baru baris Z. Untuk S2-nya Z sama dengan 1, X1 sama dengan min 30, X2-nya sama dengan 0, S1 sama dengan 0, S2-nya sama dengan 50.000/3, S3-nya sama dengan 0, NK-nya 250.000, ABBKX kali 30.000, Z sama dengan 0, X1 sama dengan minus 30, X2 sama dengan 0, S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 25.000/3, S3 sama dengan 5.000, NK-nya 25.000. Z baru sama dengan 1, X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, S1 sama dengan 0, S2 25.000/3, S3 5.000, NK-nya 275.000. Angka baru baris S1. S2 Z sama dengan 0, X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 0, S1 sama dengan 1, S2 sama dengan 0, S3 sama dengan 0, NK-nya 8, ABBK kali 2, Z sama dengan 0, X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 0, S1 sama dengan 0, S2 sama dengan minus 5/9, S3-nya 1/3, NK 5/3, S1 barunya untuk Z sama dengan 0, X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, S1 sama dengan 1, S2 sama dengan 5/9, S3 sama dengan 1 minus 1/3, NK 19/3. D. Angka baru baris X2. Angka baru baris X2 ini masih tetap karena pada persilangan antara baris X2 dengan kolom X1 nilainya sudah 0. Literasi 2, Z sama dengan 1, X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 25.000/3, S3 sama dengan 5.000, NK-nya 275.000. S1-nya untuk Z sama dengan 0, X1 0, X2 0, S1 1, S2 5/9, S3-nya min 1/3, NK-nya 19/3. S2 untuk Z-nya sama dengan 0, X1-nya 0, X2 1, S1 0, S2 1/3, S3 sama dengan 0, NK-nya 5. S3 sama untuk Z
sama dengan 0, X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 0, S1 sama dengan 0, S2-nya min 5/18, S3-nya 1/6, NK-nya 5/6. Pada literasi 2, nilai pada baris Z sudah tidak ada yang bernilai negatif. Maka tabel sudah optimal, sehingga perhitungan literasi dihentikan. Solusi optimal, X1 sama dengan 5/6, X2 sama dengan 5, dan Z 275.000, artinya untuk mendapatkan keuntungan maksimum sebesar 275.000. Maka perusahaan Brilliant sebaiknya menghasilkan produk sepatu merek Itali sebesar 5/6 lusin dan produk sepatu Vilex sebesar 5 lusin. Status sumber daya dilihat dari keberadaan variabel basis awal dari setiap fungsi kendala pada tabel optimal. Dalam kasus di atas, untuk fungsi kendala pertama, keberadaan S1 pada variabel basis tabel optimal adalah 19/3, maka sumber daya ini disebut berlebihan. Keberadaan S2 dan S3 pada variabel basis tabel optimal adalah 0, maka sumber daya ini disebut habis terpakai. Harga bayangan ini dilihat dari koefisien variabel slack atau surplus pada baris fungsi tujuan. Koefisien S1 pada baris fungsi tujuan tabel optimal adalah 0. Dengan demikian, harga bayangan sumber daya pertama adalah 0. Koefisien S2 pada baris fungsi tujuan tabel optimal adalah 25.000/3. Dengan demikian, harga bayangan sumber daya kedua adalah 25.000/3. Koefisien S3 pada baris fungsi tujuan tabel optimal adalah 5.000. Dengan demikian, harga bayangan sumber daya ketiga adalah 5.000. Sekian dan terima kasih. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.